Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Para pedagang di Pasar Lama Panyambungan enggan direlokasi, takut dagangan mereka tidak laku. Terpengaruh minuman keras, seorang pemuda melempar batu ke arah pengendara sepeda motor hingga tewas. Perayaan HUT ke-80 TNI di Lapangan Merdeka Kota Medan berlangsung meriah. Kita ke informasi pertama. Penertiban pedagang di Pasar Lama Panyambungan Mandailing Natal diwarnai perlawanan. Para pedagang enggan direlokasi ke pasar baru karena dagangan mereka tidak laku. Pedagang yang masih bertahan di Pasar Lama Panyambungan Mandailing Natal terlibat cekcok dengan Satpol PP. Mereka menolak barang dagangannya diangkut dan direlokasi ke pasar baru yang telah disediakan oleh pemerintah. Beberapa pedagang menangis histeris saat Satpol PP membawa barang dagangan mereka. Para pedagang menolak direlokasi ke pasar baru Panyambungan karena dagangan mereka tidak laku. Apalagi saat ini kondisi ekonomi mereka sedang sulit. Mereka membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tempat-tempat kami, nggak diisi kan orang tidak menyalahi aturan kami di sini, Pak. Tapi mereka nggak senang, Pak, jualan di sini. Nggak tahu apa salahnya. Jualan di sana nggak laku, jadi jualannya dibuang. Datang koperasi yang minta bayar kan, apa mau dibayar? Sebenarnya jualannya nggak laku. Mana yang jualan kami laku, di situ kami jualan. Cuma itu, makanya supaya tahu apa pengertian Bapak Bupati sama Ibu Bupati pas pasar. Kalau jualan di sana nggak laku macam mana? Nah, sayanglah jualan kita. Meski mendapat perlawanan, Satpol PP tetap menertibkan para pedagang sesuai arahan pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi pasar lama menjadi lahan parkir dan fasilitas umum. Yana Asmara melaporkan dari Mandailing Natal. Pelempar batu yang membuat pengendara sepeda motor tewas di Deli Serdang ditangkap polisi. Tersangka ditangkap di wilayah Aceh setelah melarikan diri selama 2 pekan. Pelarian SS remaja yang masih berusia 19 tahun itu berakhir di Polresta Deli Serdang. Dia ditangkap di Aceh karena melempar seorang pengendara motor yang saat itu melintas di Kecamatan Tanjung Morawa. Saat melempar batu ke arah pengendara sepeda motor, SS terpengaruh minuman keras. SS diduga tidak senang dengan korban karena melaju dengan kecepatan tinggi. Korban yang terkena batu di kepala sempat dirawat di rumah sakit. Setelah mendapat perawatan selama 2 hari, korban dinyatakan meninggal dunia. Akibat perbuatannya, SS terancam 10 tahun penjara. Perjalanan itu, si tersangka ini melihat korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi. Nah, sehingga dengan spontan dia berdiri dan langsung melakukan pelemparan dengan jarak ketika berpapasan itu kurang lebih 1,5 meter. Dilempar, kena kepalanya, kepala bagian sebelah kiri. Kemudian setelah terkena lemparan, korban jatuh dari motor. Nah, kemudian saat itu dibawa ke Rumah Sakit Grand Medistra, kurang lebih 2 hari dinyatakan meninggal dunia akibat luka di kepala. 2 pengedar narkoba di Medan ditangkap polisi. Dari hasil penggeledahan dan pengembangan, polisi temukan 10 kg sabu-sabu dan belasan ribu butir pil ekstasi di kontrakan milik salah satu tersangka. Iman dan rekannya bernama Adit ditangkap polisi di sebuah apartemen di Jalan Listrik Medan Petisah, Kota Medan. Mereka ditangkap karena mengedarkan sabu-sabu, pil Happy Five, dan ekstasi. Polisi kemudian menggeledah apartemen tersangka. Di dalam apartemen, polisi menemukan ada sisa narkoba yang sudah digunakan dan 150 pil Happy Five yang belum sempat diedarkan. Penyidik lalu melakukan pengembangan di lokasi lain. Polisi membongkar sebuah kontrakan milik Aditya di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang.
Hasilnya polisi menemukan 10 kg sabu-sabu dan belasan ribu butir pil ekstasi yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Kita melakukan interogasi mendalam lagi, ternyata masih ada sisa barang bukti lainnya yang disimpan di rumah kontrakan milik tersangka satu yang ada di bilangan Kabupaten Deli Serdang. Tadi jumlahnya juga cukup banyak, ada 10 kg dan ada belasan ribu butir pil ekstasi. Ditres Narkoba Polda Sumut masih melakukan pengembangan untuk menelusuri siapa bandar besar atau pemasok sabu-sabu dan pil terlarang kepada kedua tersangka. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Tim unit Reskrim Polsek Perbaungan menangkap pelaku begal di lintasan Medan Tebing Tinggi. Pelaku nekat melakukan begal demi mendapat hasil penjualan sepeda motor senilai 1,5 juta rupiah. Satu dari 3 pelaku begal berinisial HA kini hanya tertunduk tak berdaya setelah diringkus polisi. Dari pemeriksaan, tersangka terbukti melakukan begal dan melarikan motor korban yang melintas di kawasan lintas Medan Tebing Tinggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai pada Sabtu 20 September lalu. Sepeda motor hasil kejahatannya dijual senilai 1,5 juta rupiah. Bersama tersangka lainnya saat mengendarai sepeda motor menghentikan korban yang juga menggunakan sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian mereka mengarahkan senjata tajam, menyuruh korban berhenti dan mengambil sepeda motor. Di antara mereka ada nggak lagi DPU? Masih ada 2 orang lagi yang terus kita lakukan pengejaran. Akibat perbuatannya, tersangka diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Sementara untuk 2 orang pelaku lainnya hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Seorang warga negara Indonesia asal Kabupaten Langkat meninggal dunia setelah dianiaya di Kamboja. Pihak keluarga berharap jenazah segera dapat dipulangkan ke tanah air. Seorang warga Indonesia asal Kabupaten Langkat meninggal dunia setelah dianiaya di Kamboja. Korban bernama Argo Prasetyo, berusia 25 tahun, warga Jalan Desa Karangrejo, Kabupaten Langkat. Dalam video yang beredar, Argo terbaring tak berdaya di jalanan dengan mengalami sejumlah luka lebam di bagian mata, bibir, dan kondisi tubuh yang lemah. Hal ini pun dibenarkan oleh adik perempuan korban bernama Ega Prasetya. Korban meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Kamboja pada April 2024 tanpa memberitahu pihak keluarga. Sesampainya di Kamboja, kemudian korban menelpon keluarganya dengan mengaku telah bekerja di salah satu rumah makan di Kamboja. Setiap minggunya korban sering berkomunikasi dengan keluarga hingga awal tahun 2025. Beberapa bulan tidak memberikan kabar, tepatnya 15 September lalu, korban menghubungi pihak keluarga dengan memohon untuk dikirimkan uang senilai Rp500.000 karena mengaku gajinya belum juga diberikan. Setelah dari tanggal itu, korban kemudian hilang kontak. Hingga 29 September, rekan korban mengirimkan foto korban sedang terkulai lemas di jalanan di kawasan Kamboja dengan luka lebam di bagian tubuhnya. Untuk mengetahui kebenarannya, keluarga korban mencari tahu melalui akun media Facebook milik seorang warga Vietnam yang diberikan rekan korban melalui pesan aplikasi WhatsApp. Di sanalah keluarga mengetahui bahwa korban telah menjalani perawatan selama 4 hari yang kemudian akhirnya meninggal dunia. Video call juga kami, tanya-tanya juga di mana, di sana udah kerja katanya. Gitu sih Bang. Pengakuannya kerja apa di sana dia? Oh dia nggak bilang Bang. Cuman kalau dari restoran kemarin, restorannya kan sempat tutup. Terus dia pindah, cuman nggak tahu pindah kemana. Tiba-tiba dengar-dengar kan kami cari tahu juga ini dia kemana. Rupanya dengar-dengar dia sampai di kantor scam Kamboja. Sementara Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat,
menyebutkan pihaknya akan berusaha berkomunikasi dengan KBRI yang ada di Kamboja. Adik kita ini, si Argo ini memang berangkat secara non-prosedural. Artinya memang tidak melalui sebagaimana mestinya para pekerja migran yang berangkat ke luar negeri. Tapi kita tetap berupaya ini bisa kita kembalikanlah nanti. Karena tadi juga saya sudah berkomunikasi dengan Kepala BP2MI di Medan tentang upaya-upaya bagaimana ini. Keluarga berharap jenazah Argo bisa kembali ke tanah air, meski kendalanya keluarga juga belum tahu, karena dari pihak KBRI belum ada kabar apapun termasuk biaya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat.